Selamat datang kembali di Diari Laras, tempat cerita horor dan misteri yang siap bikin bulu kuduk merinding. Aku Laras, dan malam ini kita akan menyusuri lorong gelap penuh rahasia dan bisikan yang tak terdengar oleh orang biasa. Siapkan nyalimu, jangan sampai hilang fokus, karena cerita kali ini bakal bikin kamu bertanya-tanya. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik kegelapan? Yuk kita mulai. Bisikan di lorong gelap. Di sebuah kota kecil yang sudah mulai sepi setelah jam 9 malam, ada sebuah gedung tua peninggalan Belanda yang sudah lama terbengkalai. Warga sekitar bilang gedung itu angker. Apalagi lorong bawah tanahnya yang katanya tersembunyi dan tak pernah disentuh selama puluhan tahun. Raka, seorang mahasiswa jurusan arkeologi yang penasaran dengan cerita urban legend, memutuskan untuk menyelidiki gedung itu bersama dua temannya, Sari dan Bayu. Mereka ingin membuktikan apakah benar ada lorong rahasia yang menyimpan misteri di dalamnya. Malam itu mereka masuk ke gedung dengan membawa senter dan kamera untuk merekam. Suasana langsung berubah saat mereka menyusuri lorong gelap yang berdebu dan penuh sarang laba-laba. Suara langkah kaki mereka bergema, membuat suasana semakin mencekam. Setelah berjalan beberapa menit, mereka menemukan sebuah pintu besi tua yang terkunci. Bayu mencoba membuka pintu itu menggunakan alat yang dibawa, tapi gagal. Saat itu tiba-tiba terdengar suara bisikan pelan di balik pintu. Bisikan itu seolah-olah memanggil nama mereka satu persatu. Sari merasa merinding dan ingin segera keluar. Tapi Raka bersikeras ingin membuka pintu itu. Setelah beberapa kali mencoba, pintu besi itu akhirnya terbuka dengan bunyi berderit yang mengerikan. Mereka masuk ke dalam lorong sempit yang penuh dengan bau apek dan dingin menusuk tulang. Di tengah lorong, mereka menemukan cermin besar yang retak dan penuh goresan seperti bekas kuku. Ketika mereka melihat ke dalam cermin, sosok bayangan samar muncul di belakang mereka. Saat mereka menoleh, tidak ada siapa-siapa. Namun, suara bisikan itu semakin jelas, mengulang-ulang kata, "Pergi, jangan kembali." Mereka mencoba keluar, tapi lorong yang tadi mereka lewati tiba-tiba berubah seperti labirin yang tak berujung. Setiap langkah mereka terasa seperti mengelilingi tempat yang sama. Sari mulai merasakan tangan dingin meraba lengannya, tapi saat ia menoleh, tidak ada yang ada. Bayu mulai panik dan berusaha mencari jalan keluar, tapi malah menemukan ruangan penuh dengan foto-foto orang yang hilang di kota itu selama bertahun-tahun, termasuk foto Raka dan Sari yang sudah lusuh dan usang. Raka sadar bahwa mereka tidak hanya menemukan lorong rahasia, tapi juga terjebak di dalam dimensi lain yang menyimpan jiwa-jiwa korban yang tak pernah kembali. Bisikan itu ternyata adalah arwah dari orang-orang yang terperangkap yang ingin memperingatkan mereka agar tidak ikut hilang. Dalam usaha terakhir, Raka memecahkan cermin besar itu dengan batu yang ada di lorong. Seketika, lorong itu mulai runtuh dan mereka berhasil menemukan jalan keluar. Namun, ketika mereka keluar gedung, waktu sudah bergeser beberapa jam dan gedung itu kembali seperti tak pernah mereka masuki.
Cerita berakhir dengan mereka bertiga berdiri di depan gedung yang kini terlihat normal. Tapi mereka tahu, sesuatu dari lorong itu masih mengikuti mereka pulang. Terima kasih sudah setia menemani aku di Diari Laras malam ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share cerita ini supaya semakin banyak yang merasakan dinginnya bisikan di lorong gelap. Kalau kamu punya pengalaman mistis atau cerita seram lainnya, jangan ragu buat kirim ke aku ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat, jangan pernah meremehkan suara-suara yang tak kasat mata. Sampai ketemu, tetap jaga diri dan selamat malam.